Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir satu lagi tentang sebagaimana judul kita adalah persatuan pemuda terutama dari masjid. Saya cuma ingin menyampaikan motivasi ya, semangat tentang persatuan. Ada satu hadis yang bagus tentang masalah persatuan. Ketika Nabi mengumpamakan orang beriman dalam urusan kasih sayang, dalam urusan perhatian, dalam urusan cinta, kata Nabi, mukmin itu kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, kalau ada organ tubuh itu yang kesakitan, tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh organ tubuh itu akan merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu hadisnya. Maka apa pesan persatuan di dalam hadis ini? Ternyata salah satu dari makna persatuan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah yang disebut dengan istilah conscious empathy. Bahasa sederhananya empati. Itu yang saya dapat dari kurikulum tentang Global Change Maker, Asoka, dan seterusnya. Kita ajarkan di sekolah rimba di 20 Mind, conscious empathy. Karena hari ini empati kita tuh udah berkurang, lebih besar naluri jadi konten kreator daripada empati. Sehingga ketika ada yang kecelakaan di jalan, berlomba-lomba untuk buka handphone daripada membantu korban. Itu fenomena perilaku sosial. Sehingga empati kita itu udah berkurang, diganti dengan keinginan untuk dapat like, dapat komen, dapat viral. Buat kita, views lebih penting daripada empati. Sehingga lebih senang foto-fotoan atau memvideo sebuah peristiwa daripada membantu. Mungkin penting untuk bisa menjadi sebuah berita atau bisa diangkat menjadi sebuah regulasi dan seterusnya. Tapi kenapa semuanya memegang handphone sampai korban juga nggak ada yang bantuin? Berarti ada krisis empati di masyarakat kita. Karena segmen dakwah saya anak muda, berarti saya menyoroti anak mudanya. Yuk kita bangun yang namanya conscious empathy. Bahkan saking tingginya conscious empathy dalam Islam itu digambarkan dengan istilah satu tubuh. Apa itu satu tubuh? Kalau ada organ yang mengeluh, maka seluruh organ akan ikut nggak bisa tidur dan panas dingin. Apa maksudnya? Ternyata persatuan itu dalam bahasa Islam disebut dengan wahdatus syu'ur. Apa arti wahdatus syu'ur? Bersatu itu bukan sekedar bersatu bareng, tetapi satu perasaan. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Apa maksud satu perasaan? Kalau saudara kita merasa sakit, kita ikut merasa sakit. Kalau saudara kita merasa sedih, kita ikut merasa sedih. Kalau saudara kita merasa terganggu, kita ikut merasa terganggu. Hari ini itu sudah berkurang. Kenapa? Kita tidak lagi mindfulness of others. Ini salah satu budaya Jepang. Ketika saya ke Jepang, saya coba mempelajari social eksperimennya orang Jepang. Ternyata Jepang itu ada satu pegangan hidup yang saya nggak hafal bahasa Jepangnya, tapi diterjemahin dalam bahasa Inggris namanya mindfulness of others. Apa itu mindfulness of others? Mikirin orang lain. Jangan mikirin diri sendiri doang gitu. Sampai kepada hal yang paling sepele. Misalnya apa? Parkir. Kalau kita parkir kendaraan, kita mikir, ini kendaraan orang kehalang nggak nih? Itu namanya mindfulness of others. Ini kira-kira orang bisa keluar nggak ya kalau saya parkir di sini? Di Indonesia sekarang, orang punya kendaraan tapi nggak punya garasi. Dan nggak peduli dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang udah parkirnya di depan rumah orang, persis depan gerbang. Kebenaran saya juga korbannya. Ketika saya tinggal di sebuah kawasan dulu sebelum saya pindah, saya pulang nih pakai mobil. Sampai depan rumah nggak bisa masuk. Kenapa? Mobil tamu parkir persis depan gerbang dan depan pintu rumah saya. Mau nyari ini di mana tamunya? Karena tamu bukan pemilik rumah di situ. Kalau pemilik rumah saya hafal mobilnya yang mana. Ini kebetulan tamu. Jadi kita harus nyari. Hujan pula. Jadi hujan-hujan saya nyari ke rumah tetangga siapa yang punya tamu. Lihat dulu di depan rumahnya ada sendal banyak enggak? Oh ini kayaknya enggak deh. Ke sana lagi enggak. Kalau yang sendal banyak diketok. Pak yang punya mobil di depan. Ya. Dia pula yang marah.
Saya yang terganggu, dia yang marah-marah. Sebentar, tunggu aja. Loh kok tunggu? Hujan, saya nyari dia. Saya mau masuk, nggak bisa. Anak-anak di dalam mobil. Nggak ada lagi rasa empati kepada orang lain. Dan itu hanya salah satu contoh. Dan ternyata banyak fenomena seperti ini sekarang. Sehingga ributlah tetangga. Anak muda main gitar jam 11 malam, tetangga terganggu. Apalagi bentar lagi musim Ramadan, ada sahur. Sahur bawa speaker. Lagunya, kalau dulu ketika saya masih di tempat itu, lagunya apa? Si Jablay. Sahur panggil aku si Jablay. Saya bingung nih hubungan Jablay sama sahur apa ya? Mungkin di waktu sahur Jablaynya taubat gitu ya. Jadi kayak ini fenomena yang aneh dan mereka merasa bahwa itu sesuatu yang biasa aja, nggak lagi ngerasa terganggu. Di Jepang orang mikirin banget jangan sampai ganggu orang lain, walaupun akhirnya ada sebuah efek lain yaitu individualistis, jadi nggak terlalu peduli sama orang lain, tapi juga nggak mengganggu orang lain. Nah kita bangun lagi konsisten seperti itu dengan apa? Wahdatus syuur. Kalau orang lain terganggu, kita harus merasa terganggu. Jadi mikirnya kayak gimana kalau saya yang kayak gitu? Termasuk bahkan dalam konsep bermajelis. Kata Allah, tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Arti berlapang-lapang apa? Arti berlapang-lapang kasih tempat untuk orang lain. Kita maju lagi biar di belakang bisa masuk. Apakah kita berpikir misalnya kalau kita naruh sendal kita nginjak sendal orang sampai segitunya? Mungkin hal sepele Ustaz, nggak usah terlalu dipikirin. Dari hal yang kecil lah kita belajar. Kita taruh sendal yang benar, jangan sampai sendal kita apalagi becek-becek ditaruh di atas sendal orang. Bisa jadi sendal orang itu mungkin sendal baru. Terus cara kita meletakkan barang, ada orang yang sholat aja nggak mindfulness of other, bawa tas ransel ditaruh di sebelah. Terus gimana cara orang membuat soft? Udah keputus satu soft gara-gara ranselnya di sebelah. Taruh tas ranselnya di depan kita. Kalau perlu di depannya jangan sampai mengganggu orang di depan kita juga. Sehingga ketika dia duduk tahiyat, dia duduknya di atas ransel. Sehingga pas tahiyat dorong-dorongan. Yang belakang. Gak bisa gitu juga. Makanya mindfulness of others. Ada empati. Maka syarat dan modal untuk persatuan mulai dulu dari empati. Rasain perasaan orang lain. Kalau saya ngomong kayak gini kira-kira tersinggung nggak? Kalau saya ngomong kayak gini kira-kira ada yang sakit hati nggak misalnya? Kalau saya bersikap kayak gini dia kira-kira gimana? Sampai ini ada adab, ini suluk ya. Ada adab di antara sahabat, kata Nabi, kalau kalian bertiga, janganlah kalian bicara hanya berdua. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi kalau kita bertiga nih, kita dilarang bicara hanya berdua. Karena itu akan menyakiti perasaan orang yang sendiri. Udahlah jomblo, gak diajak ngobrol. Ya, ini makin sedih, makin baper. Caranya gimana? Suatu saat, kalau nggak salah, Anas bin Malik lagi duduk bersama dengan seorang temannya, tiba-tiba datang satu orang teman lagi bilang, ya Anas boleh nggak saya ngobrol sebentar, ada hal yang penting. Kata Anas, oh ya tunggu sebentar ya. Akhirnya Anas cari orang lain, dia ajakin ke sini, tolong temenin saya, teman saya ini ngobrol karena saya harus ngobrol sama yang ini. Segitunya sahabat coba akhlaknya. Dan itu sekarang adanya di Jepang, adanya di Swiss, adanya di Eropa. Kenapa di kita nggak ada? Mikirin banget. Ini kan dia lagi ngobrol berdua nih. Tiba-tiba datang orang ketiga ngajak dia ngobrol, ada hal yang penting. Ini nganggur dong sendiri. Akhirnya Anas nggak mau ngobrol dulu sebelum nyari orang yang keempat. Suruh nemenin dia ngobrol. Tolong temenin dia sebentar ya, karena saya harus ngobrol dengan orang ini. Sebegitunya sahabat mindfulness of others. Begitu juga tentang makan. Kan kita sering mendengar hadis, tidak akan masuk surga orang yang makan tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Kemudian ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Intinya awal dari persatuan itu adalah ketika kita punya perasaan yang sama, merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Ada empati, ada peduli, ada rasa yang besar tentang orang lain.
sehingga kita bisa menjaga perasaan orang lain. Itu awal dari persatuan. Kalau kita nggak bisa menjaga perasaan orang lain, susah membicarakan tentang persatuan. Mau apapun teorinya susah. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan orang lain, persatuan itu mudah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا